Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul karakteristik pembelajaran PKN di sekolah dasar. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Rizky Husnul Khasyana dengan NIM 198000056. Kedua, Zikma Indar Parawangsa dengan NIM 198000059. Yang ketiga, Irma Beril Maulidina dengan NIM 198000132. Dan yang keempat, Muhammad Calvin Aditya Pradana dengan NIM 198000207. PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen, pendidik, dan negara. Jika ditanamkan dalam diri siswa, bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Apa itu karakteristik? Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan yang lainnya. PKN sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakteristik PKN ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Landasan konsep PKN. Yang pertama, sadar dan patuh terhadap hukum atau melek hukum. Yang kedua, sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau melek politik. Yang ketiga, memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional atau insan pembangunan. Yang keempat, cinta bangsa dan tanah air atau memiliki sikap heroisme dan patriotisme. Dimensi mata pelajaran PKN. Yang pertama, ada civic knowledge yang mencakup bidang politik hukum dan moral. Yang kedua, civic skill meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, civic values yang mencakup percaya diri, komitmen penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menuntut lainnya warga negara dan warga masyarakat yang Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui hak dan kewajibannya. Menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, tidak mencemari air dan tidak merusak lingkungan. Kompetensi mata pelajaran PKN. Yang pertama, kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan tentang pemerintah, konstitusi, dan hubungan dari luar. Yang kedua, kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan tentang sikap dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan tentang penerapan nilai budi pekerti, demokrasi, HAM, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Yang kedua, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai, yaitu nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang keempat, PKN memiliki ruang lingkup, yaitu aspek persatuan dan kesatuan bangsa,
norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Yang kelima, PKN memiliki tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga. Yang keenam, PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang ketujuh, PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu Civic Intelligence, Civic Responsibility, and Civic Participation. Yang ke-8, PKN lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Yang ke-9, PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT, Verification Technique atau teknik penunggapan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral. Sumber karakteristik materi PKN. Yang pertama, informal contact. Yang kedua, the formal discipline of the pure of semi-social science. Yang ketiga, the response of pupils. Pembelajaran PKN berdasarkan nilai dan moral. Bila kita kaji secara konseptual, pendidikan nilai atau value education akan pendidikan atau moral education memiliki konotasi dan cakupan yang berbeda. Pendidikan nilai cakupannya lebih luas daripada pendidikan moral karena konsep nilai mencakup segala macam nilai seperti nilai religius, ekonomi, praktis, etis, dan estetis. Pendidikan moral pada dasarnya berkenaan dengan proses pendidikan nilai etis, yakni persoalan baik dan buruk. Sasaran guru dalam program pembelajaran PKN. 1. Melayani kebutuhan siswa-siswi. Yang kedua, melayani kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memahami dan memanfaatkan disiplin ilmu. Karakteristik anak usia sekolah dasar dalam mata pelajaran PKN. Usia rata-rata anak Indonesia saat masih sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah dasar berada dalam 2 masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10-12 tahun. Karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Tujuan pembelajaran PKN di SD. Pendidikan kewarganegaraan di SD mencakup tentang persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila serta globalisasi. Pendidikan bertujuan untuk melihat perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, budi pekerti, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.